Sudah ya. Ya, mohon maaf ini saya kelewatan waktunya ya. Berapa menit dan ya. 23 menit di jam saya ya. Baiklah adik-adik, sesuai dengan jadwal yang saya koordinasikan dengan Kortianda, bahwa pelaksanaan kuliah pada malam hari ini kita ikuti pada malam hari ini, yaitu materi mengenai kajian penelitian eksperimental ya, untuk kelas A dan C ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada adik-adik yang dapat giliran untuk mempresentasikan materinya, saya persilahkan dimulai dari kelas A dulu ya. Silakan, Dek. Baik, Prof, izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah ya. Baik. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Prof. dan teman-teman. Terima kasih atas Malam waktu ya. dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A8 akan mempresentasikan materi mengenai kajian penelitian eksperimental. Boleh di next slide? Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Natalia Fin dengan NIM akhir 081, lalu ada saya sendiri Ratih Maharani Widya Asihara-Wolo dengan NIM akhir 097, dan yang terakhir ada Audrey Magnolia Tionardi dengan NIM akhir 101. Boleh di next slide? Baik, langsung saja ke bagian pendahuluan. Jadi, dalam menguji hipotesis yang telah ditetapkan, terdapat tiga macam kajian yang dapat dilakukan, yaitu kajian eksperimental, kajian observasional analitik, dan kajian teoritis. Nah, kajian eksperimental atau studi intervensional merupakan salah satu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat atau causa-effect relationship. Jika dibandingkan dengan kajian observasional, kajian eksperimental ini mempunyai kapasitas asosiasi yang lebih tinggi. Pada kajian observasional, hubungan sebab akibat hanya sampai pada tingkatan dugaan atau dugaan kuat dengan landasan teori atau telaah yang logis. Sedangkan pada penelitian eksperimental, asosiasi sebab akibat yang diperoleh lebih tegas dan nyata, sehingga simpulan yang diperoleh pun menjadi lebih pasti. Namun, kajian eksperimental memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan biaya yang mahal, pelaksanaannya yang rumit, dan penggunaannya yang lebih terbatas. Nah, pada kajian eksperimental, peneliti secara aktif mengintervensi atau memanipulasi variabel tertentu, misalnya seperti pemberian vaksin, pakan, dan pengobatan, lalu mengamati dampaknya terhadap kesehatan atau kejadian penyakit pada populasi hewan. Nah, kajian eksperimental mengendalikan kondisi eksperimen sehingga memiliki kekuatan kausalitas yang lebih tinggi. Boleh di next slide? Selanjutnya itu ya pentingnya kajian eksperimental. Jadi yang pertama itu menentukan hubungan sebab akibat secara ilmiah. Nah, kajian eksperimental merupakan salah satu metode yang paling kuat dalam epidemiologi veteriner karena dapat memberikan bukti kausalitas yang mampu memastikan hubungan sebab akibat secara ilmiah. Contohnya di sini yaitu studi observasional bisa menunjukkan bahwa peternakan tanpa biosecurity lebih sering mengalami diare neonatal, tetapi hanya kajian eksperimental yang bisa membuktikan bahwa penambahan biosecurity secara langsung mengurangi kejadian penyakit. Lalu yang kedua yaitu menguji efektivitas intervensi kesehatan hewan, yaitu kajian eksperimental ini sangat penting untuk menguji efektivitas intervensi kesehatan hewan seperti vaksinasi, pengobatan, manajemen pakan, maupun tindakan sanitasi. Nah, hasil penelitian ini akan menjadi dasar kebijakan dalam pengendalian penyakit atau keputusan klinis di lapangan. Contohnya di sini yaitu uji efektivitas vaksin SE atau Septicemia epizootica pada sapi potong. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan validitas ilmiah data epidemiologis. Jadi dengan desain yang terkendali dan randomisasi, kajian eksperimental ini dapat mengurangi bias dan faktor pembaur sehingga hasilnya itu lebih dapat diandalkan. Lalu yang keempat itu memberikan bukti ilmiah untuk rekomendasi praktis di lapangan. Jadi hasil dari eksperimen misalnya seperti field trial
dapat digunakan untuk menyusun SOP atau Standard Operating Procedure atau Program Nasional Pengendalian Penyakit. Contohnya di sini yaitu hasil uji coba vaksinasi rabies massal pada anjing dapat menjadi dasar program Rabies Free Bali. Boleh di next slide. Yang kelima yaitu efisiensi ekonomi dalam kesehatan hewan. Jadi kajian eksperimental turut menyajikan perbandingan biaya dan manfaat atau cost effectiveness dari beberapa intervensi. Nah, kajian ini dapat membantu dalam memilih strategi pengendalian penyakit yang paling efisien. Contohnya di sini itu apakah lebih efektif mengandalkan vaksinasi tahunan atau pemberian antibiotik preventif. Lalu poin yang keenam yaitu menghasilkan bukti untuk edukasi dan pelatihan. Jadi data dan hasil dari kajian eksperimental sering digunakan sebagai materi untuk pelatihan dokter hewan, paramedis, dan peternak, serta juga sebagai publikasi ilmiah. Dan yang terakhir itu mendukung keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Jadi eksperimen veteriner ini berdampak langsung pada kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, keamanan produk hewan seperti daging, susu, dan telur, serta pengendalian zoonosis atau penyakit menular dari hewan ke manusia. Contohnya di sini yaitu kajian eksperimental vaksinasi brusellosis tidak hanya melindungi sapi, tetapi juga mencegah penularan ke manusia yang memerah susu atau menangani kelahiran. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jelaskan tentang teknis kajian eksperimental. Baik, yang pertama itu uji acak terkontrol atau randomized control trial. Randomized control trial atau RCT itu adalah desain penelitian eksperimental di mana subjek dibagi secara acak ke uh, dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Tujuan pembagian acak tersebut adalah untuk menghilangkan bias seleksi dan menghilangkan validitas internal sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan efek dari perlakuan yang diberikan. Sebagai contoh, dilakukan penelitian untuk menilai efektivitas vaksin baru terhadap penyakit Newcastle disease atau ND pada ayam. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kelompok ayam yang divaksinasi dan kelompok placebo secara acak. Sebanyak 200 ekor ayam dibagi secara acak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok vaksinasi sebanyak 100 ekor ayam, kelompok placebo sebanyak 100 ekor ayam. Setelah 3 minggu dilakukan tantangan atau challenge test dengan virus MD. Diamati apakah ayam mengalami gejala klinis MD atau tidak. Hasil tersebut menunjukkan pada kelompok vaksinasi yang terdapat penyakit MT itu sebanyak 10 ekor dan yang tidak sakit itu sebanyak 50 ekor. Pada kelompok placebo yang sakit MT itu 40 ekor dan yang tidak sakit sebanyak 60 ekor. Yang pertama itu kita hitung resiko kejadian MD di kelompok. Yang pertama resiko di kelompok vaksinasi yang hasilnya 10% dan resiko di kelompok placebo sebanyak 40%. Yang kedua adalah hitung risk ratio atau RR yang hasilnya 0,25%. Dan yang ketiga itu kita hitung attributable risk-nya yang hasilnya 30% dan hitung efektivitas vaksinnya sebanyak 75%. Terus kita menentukan jumlah sampel dalam penelitian FTP. Bila ini mengukur proporsi, salah satu contohnya itu kejadian penyakit bisa memakai rumus N sama Z alpha per 2 plus Z beta per 2 kali P1 dan kurang 1 kurang P1 tambah P2 dan kurang 1 kurang P2 per P1 kurang P2 pangkat 2. Dengan N adalah jumlah sampel per kelompok, di alpha per 2 adalah nilai Z dari signifikansi, dan beta adalah nilai Z dari power,
P1 adalah proporsi pada kelompok kontrol, P2 adalah proporsi pada kelompok perlakuan, P1 kurang P2 adalah perbedaan yang dianggap bermakna secara pilih. Bila ingin mengukur rata-rata, kalau misalnya berat badan, suhu, dan juga tubuh, kita menggunakan rumus yang sama dengan 2 kali Z alpha per kita sama Z beta maaf, Z beta pangkat 2, sigma pangkat 2 per kita satu kurang dua pangkat 2. N adalah jumlah sampel per kelompok, Z alpha ada per 2 adalah saja signifikasi. Z beta ada nilai dari kalau sigma ada simpanan maaf, sigma adalah simpanan waktu populasi dari segi yang sebelumnya dan kurang lebih ada saudara rata yang dianggap signifikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, berikutnya merupakan lanjutan dari jenis kajian eksperimental, di mana yang kedua itu ada uji lapang atau disebut dengan field trial, di mana studi eksperimental ini dilakukan di lapangan atau farm base. Jadi langsung di lokasi dan digunakan untuk menilai efektivitas intervensi dalam kondisi nyata. Misalnya ada contoh di mana pengujian terhadap efektivitas biosecurity kandang dalam mengurangi kejadian diare neonatal pada sapi perah, di mana terdapat 20 peternakan yang diikuti dalam penelitian yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A yang berisi 10 peternakan dengan intervensi penerapan biosecurity yang ketat, dan kelompok B dengan 10 peternakan kontrol yang menjalankan manajemen dalam basis normal. Dalam waktu 3 bulan dilakukan pendataan terhadap jumlah pedet yang sehat dan yang mengalami diare neonatal. Kemudian dilakukan perhitungan insidensi, risk ratio, attributable risk, dan efektivitas biosecurity dilakukan untuk menilai hasil dari uji lapang. Kemudian yang ketiga ada uji tantang atau challenge trial, di mana hewan sehat itu diberi perlakuan lalu diinokulasikan agen penyakit untuk melihat efek perlindungan atau patogenesis. Untuk contohnya itu yaitu untuk menilai efektivitas vaksin rabies pada anjing yang dilakukan perlakuan menyuntik virus rabies pravaksinasi, di mana sampelnya itu terdapat 20 ekor anjing yang berusia 4-6 bulan yang digunakan dalam penelitian. Dari 20 ekor anjing tersebut kemudian dibagi jadi dua kelompok lagi, di mana 10 ekor itu yang diberikan vaksinasi dan 10 ekor lagi yang tidak diberi vaksinasi. Kemudian uji ini itu diawali dengan pemberian vaksinasi terhadap kelompok yang mendapatkan vaksin pada sejumlah 10 ekor anjing. 21 hari kemudian, virus rabies diinjeksikan kepada seluruh anjing uji yang bertotal 20 ekor secara intramuskular. Setelah itu, anjing diamati selama 1 bulan pasca inokulasi virus. Hal ini diikuti dengan pendataan dan perhitungan risiko kematian, efektivitas vaksin, dan attributable risk untuk menilai hasil dari uji tantang. Bisa next slide. Baik, berikutnya yaitu desain umum dalam kajian eksperimental, di mana terdapat 6 eh, rangkaian umum yang diawali dengan yang pertama yaitu penentuan hipotesis, yaitu dugaan sementara yang ingin diuji, misalnya A berpengaruh pada B. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan subjek yang dilakukan secara representatif dan memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Kemudian setelah subjek telah dipilih, dilakukan randomisasi, yaitu membagi subjek ke dalam grup perlakuan dan kontrol. Setelah itu, pemberian atau perlakuan intervensi seperti vaksinasi, pengobatan, atau perubahan jenis pakan untuk hewannya. Yang kelima yaitu pengamatan dan pengukuran, di mana dilakukan terhadap hasil yang diinginkan dari pengujian. Dan yang terakhir yaitu dari hasil yang didapatkan dilakukan analisa statistik menggunakan t-test, chi-square, ataupun regresi. Next slide. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari kajian eksperimental. Yang pertama yaitu kelebihannya yang dapat membuktikan hubungan kausalitas, kemudian randomisasi mengurangi bias seleksi, kontrol terhadap variabel lain, menghasilkan data yang kuat dan valid, mengukur efektivitas intervensi, dan juga merupakan gold standard dalam mengevaluasi suatu intervensi.
Adapun kekurangan dari kajian eksperimental yaitu kendala etika dan kesejahteraan hewan, tidak representatif terhadap kondisi nyata, biayanya mahal dan membutuhkan waktu lama, kemudian sulit untuk diterapkan untuk penyakit langka atau laten, dan kompleksitasnya logistik. Next slide. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kajian penelitian eksperimental ini merupakan metode penelitian yang paling kuat dalam epidemiologi veteriner untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan kejadian penyakit pada hewan. Jadi melalui intervensi langsung terhadap variabel tertentu seperti vaksinasi, biosecurity, atau perlakuan pakan, peneliti dapat mengamati efeknya secara sistematis dan terkendali. Rancangan eksperimental seperti Randomized Controlled Trial atau RCT, Field Trial, dan Challenge Trial memungkinkan penilaian efektivitas suatu intervensi baik di laboratorium maupun di lapangan. Metode ini memiliki validitas ilmiah yang tinggi karena menggunakan randomisasi dan kontrol terhadap variabel pengganggu. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal biaya, waktu, dan penggunaannya. Maka dari itu, kajian eksperimental sangat penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan hewan, efisiensi ekonomi peternakan, dan perlindungan kesehatan masyarakat, karena hasilnya dapat dijadikan dasar ilmiah untuk rekomendasi dan penerapan intervensi yang efektif serta berkelanjutan di bidang veteriner. Veteriner, boleh di next slide? Baik, sekian pemaparan tugas dari kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman ataupun tambahan dari Prof, kami persilahkan. Ya, mungkin gini adik-adik, karena materinya sama kan antara kelas A dan kelas C. Untuk kelas C silakan presentasi dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari temannya, sanggahan atau apa, nanti kelas A dan kelas C sama-sama ada di kelompok ini memberikan gininya, apa namanya, arahannya ya. Sekarang kelas C dulu presentasi silakan ya. Baik dok, izin share screen. Iya, silakan. Baik, selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Nama Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C8 akan mempresentasikan materi kajian penelitian eksperimental. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Emiko dengan NIM akhir 107, lalu ada Maulana dengan NIM akhir 119, lalu ada saya sendiri dengan Trinayana dengan NIM akhir 129. Baik, yang pertama, kajian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan mengendalikan variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat secara langsung. Nah, yang pertama itu ada pentingnya kajian eksperimental. Yang pertama, menentukan hubungan sebab akibat secara ilmiah. Kajian eksperimental merupakan metode paling kuat dalam epidemiologi veteriner karena mampu membuktikan hubungan sebab akibat secara ilmiah, bukan hanya sekedar menunjukkan adanya asosiasi seperti pada studi observasional. Contohnya itu penambahan biosecurity pada peternakan terbukti secara langsung menurunkan kejadian diare neonatal. Yang kedua, menguji efektivitas intervensi kesehatan hewan. Kajian eksperimental sangat penting untuk menilai efektivitas berbagai intervensi kesehatan hewan seperti vaksinasi, pengobatan, manajemen pangan, maupun tindakan sanitasi. Hasilnya digunakan sebagai dasar kebijakan pengendalian penyakit atau keputusan klinis di lapangan. Contohnya, uji efektivitas vaksin septisemia epizootika pada sapi potong dan pengaruh pemberian probiotik terhadap penurunan kasus enteritis pada anak babi. Yang ketiga, meningkatkan validitas ilmiah data epidemiologis melalui desain yang terkontrol dan penggunaan randomisasi. Kajian eksperimental mampu mengurangi bias dan faktor pembaur, sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat diandalkan dan memiliki validitas internal yang tinggi.
Yang keempat, memberikan bukti ilmiah untuk rekomendasi praktis di lapangan. Hasil dari penelitian eksperimental dapat digunakan untuk menyusun prosedur standar atau program pengendalian penyakit di tingkat nasional maupun daerah. Contohnya, uji coba vaksinasi rabies massal pada anjing yang menjadi dasar program Rabies Free Bali, serta penerapan footbed di peternakan sapi perah untuk mencegah digital dermatitis. Yang kelima, menunjang efisiensi ekonomi dalam kesehatan hewan. Kajian eksperimental membantu membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai strategi pengendalian penyakit sehingga dapat dipilih metode yang paling efisien. Contohnya perbandingan efektivitas antara vaksinasi tahunan dan pemberian antibiotik preventif. Yang keenam, menghasilkan bukti untuk edukasi dan pelatihan. Data hasil kajian eksperimental sering digunakan sebagai bahan pelatihan bagi dokter hewan, paramedis, dan peternak, serta sebagai dasar publikasi ilmiah dalam bidang kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Yang ketujuh, mendukung keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Kajian eksperimental berkontribusi langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan, keamanan produk hewan, serta pengendalian penyakit zoonosis yang dapat menular ke manusia. Contohnya kajian vaksinasi brusellosis yang tidak hanya melindungi sapi dari infeksi, tetapi juga mencegah penularan ke manusia yang menangani kelahiran atau memerah susu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya merupakan jenis-jenis kajian eksperimental. Jadi yang pertama ini ada uji acak kontrol. Uji ini subjek hewannya dibagi secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol. Kemudian digunakan untuk menghilangkan bias seleksi dan meningkatkan validitas internal. Dan penentuan sampel tergantung pada jenis variabel yang diukur, tujuan studi, dan estimasi efek yang diharapkan. Contoh dari uji yang digunakan uji acak terkontrol untuk kasusnya yaitu menilai efektivitas vaksin baru terhadap penyakit Newcastle pada ayam dengan membandingkan kelompok divaksinasi dan kelompok placebo secara acak. Nah, untuk rumus penentuan sampel dalam penelitian uji acak terkontrol ini ada dua, bisa dilihat di layar, yaitu yang pertama itu ada bila mengukur proporsinya misalnya kejadian penyakit dan bila mengukur rata-rata misalnya berat badan, suhu dan suhu tubuh. Next slide. Untuk yang kedua yaitu uji lapang. Jadi uji ini digunakan untuk studi eksperimental yang dilakukan langsung di lapangan, bukan di laboratorium. Biasanya digunakan untuk menilai efektivitas intervensi dalam kondisi nyata. Contohnya uji efektivitas biosecurity kandang dalam mengurangi kejadian diare neonatal pada sapi perah di peternakan rakyat. Contoh kasusnya yaitu di situ diberikan data hasil pengamatan jumlah pendet yang diare neonatal dalam waktu 3 bulan. Untuk perhitungannya, yang pertama itu menghitung resiko atau insidensi. Di situ diperoleh untuk kelompok biosecurity-nya yaitu 0,10 atau 10%, kemudian kelompok kontrolnya yaitu 0,25 atau 25%. Sekarang lanjut untuk menghitung RR-nya atau risk ratio, di mana rumusnya yaitu RB per RK dengan hasil yang didapat adalah 0,4. Dan lanjut untuk hitung AR, yaitu pada di situ hasil akhirnya yaitu 15%. Dan yang terakhir adalah hitung efektivitasnya. Ya, dengan rumus 1 dikurangi RR dikali 100 dengan hasil 60%. Jadi untuk interpretasi akhirnya yaitu biosecurity ketat dapat mencegah 15 kasus per 100 pendet dibandingkan tanpa biosecurity, dan efektivitas biosecurity-nya adalah 60%. Next slide.
Yang ketiga yaitu uji tantang. Di uji ini hewan sehat diberikan perlakuan, kemudian diinokulasi agen penyakit untuk melihat efek pelindungan atau patogenesis. Contohnya untuk menilai kemampuan imun protektif vaksin rabies pada anjing dengan menyuntikkan virus rabies setelah vaksinasi. Di sini ada kasus yaitu data hasil pengamatan dari 20 anjing, ada 10 anjing yang divaksinasi dan ada 10 anjing yang menjadi kontrol. Yang pertama itu menghitung resiko kematian untuk kelompok vaksinasi atau RP. Di situ hasil akhirnya yaitu 10%, kemudian kelompok kontrolnya 80%. Dan selanjutnya menghitung aktivitas vaksinnya. Di situ hasil akhirnya yaitu 87,5%. Untuk interpretasi akhir yaitu resiko rabies berkurang dari 80% ke 10% dengan vaksinasi dan efektivitas vaksinnya yaitu 87,5%. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah desain umum kajian eksperimental. Yang pertama, penentuan hipotesis. Contohnya, vaksin X dapat mengurangi kejadian penyakit Y pada ayam broiler. Dan yang kedua, pemilihan subjek atau hewan. Dilakukan secara representatif dan memenuhi kriteria inklusi-eksklusi. Yang ketiga, randomisasi, yaitu membagi subjek ke dalam grup perlakuan dan kontrol. Dan yang keempat, pemberian perlakuan atau intervensi. Contohnya, vaksinasi, pengobatan, ataupun perubahan pakan. Dan yang kelima, ada pengamatan dan pengukuran. Hal ini dilakukan terhadap outcome yang diinginkan, contohnya morbiditas, mortalitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah analisis statistik, menggunakan uji T, chi-square, atau regresi tergantung data. Bisa di next slide. Adapun kelebihan dan kekurangan dari eksperimental. Kelebihannya yang pertama dapat membuktikan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hal ini terjadi karena peneliti mengontrol langsung intervensi sehingga hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat dapat diuji secara lebih ilmiah dan valid. Yang kedua, randomisasi mengurangi bias seleksi. Pengacakan atau randomisasi membuat distribusi karakteristik hewan pada kelompok perlakuan dan kontrol menjadi seimbang, sehingga hasilnya lebih adil. Yang ketiga, kontrol terhadap faktor pembar atau confounding factors. Peneliti dapat menetapkan dan menstabilkan variabel-variabel lain agar tidak mempengaruhi hasil, meningkatkan validitas internal. Yang keempat, ada menghasilkan data yang kuat dan dapat dipercaya. Data dari uji eksperimental biasanya lebih konsisten, akurat, dan bisa dijadikan dasar kebijakan. Dan yang kelima, dapat mengukur efektivitas intervensi. Misalnya, efektivitas vaksin, pakan, pengobatan, manajemen sanitasi, biosecurity, dan lain-lain. Dan yang keenam, standar emas atau gold standard. Uji eksperimental, terutama RCT, dianggap sebagai metode terbaik untuk mengevaluasi efektivitas suatu intervensi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, kendala etika dan kesejahteraan hewan. Jadi untuk eksperimental sendiri itu tidak selalu etis membiarkan kelompok kontrol itu tidak divaksin atau tidak diobati, terutama pada penyakit mematikan seperti rabies. Yang kedua, kadang tidak representatif terhadap kondisi nyata. Studi laboratorium atau uji tantang atau challenge trial bisa tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Yang ketiga, biaya mahal dan butuh waktu yang lama. Dibandingkan dengan studi observasional, uji eksperimental membutuhkan sumber daya besar. Contohnya biaya vaksin, pengawasan personel, dan lain-lain. Yang keempat, sulit diterapkan untuk penyakit langka atau laten. Jika insidensi penyakit rendah, jumlah sampel harus besar dan waktu studi panjang agar hasilnya bermakna secara statistik. Yang kelima, masalah kepatuhan dan dropout.
Dalam field trial, hewan bisa berpindah, mati, atau tidak mengikuti perlakuan sesuai protokol, yang akhirnya dapat menyebabkan hilangnya data. Dan yang terakhir adalah kompleksitas logistik. Memerlukan perencanaan rinci, contohnya pengacakan, pelacakan hewan, manajemen data, pengujian laboratorium, dan sebagainya. Bisa di next slide. Yang terakhir, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Penelitian eksperimental memiliki peran penting dalam epidemiologi veteriner karena memungkinkan peneliti untuk menguji secara langsung hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan terjadinya penyakit. Tidak seperti studi observasional yang hanya mencatat kejadian di lapangan, pendekatan eksperimental memberikan kontrol yang lebih ketat, misalnya dengan membagi hewan secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dengan demikian, hasil yang diperoleh menjadi lebih kuat dan valid dalam menentukan apakah suatu faktor benar-benar menjadi penyebab penyakit. Melalui metode ini, efektivitas vaksin, obat, atau strategi pencegahan dapat diuji sebelum diterapkan secara luas. Meski memerlukan biaya besar dan harus mematuhi ketentuan etika yang ketat, penelitian eksperimental tetap dianggap sebagai standar emas dalam membuktikan hubungan sebab akibat penyakit, sekaligus berkontribusi dalam peningkatan kesehatan hewan dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik adik-adik. Demikian tadi presentasi sudah dilakukan oleh dua kelompok ya, dari kelas A, begitu juga dengan di kelas C ya. Untuk selanjutnya kita berlanjut kepada tahap pendiskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas dari kedua presenter tadi. Saya persilahkan kepada adik-adik mahasiswa ya. Silakan adik-adik ya. Ini kita menginjak kepada kajian-kajian penelitian ya. Penelitian eksperimen, penelitian nantinya ada penelitian observasional yang seperti itu ya. Perlu saya tekankan bahwa di dalam penulisan skripsi nantinya adik-adik ya, itu tidak mesti ya penelitian, kadang-kadang ada anggapannya yang gini juga salah sebelumnya, tapi sekarang sudah mulai berubah. Ketika penelitiannya bukan merupakan suatu penelitian eksperimen ya, artinya tidak ada perlakuan, tidak ada kontrol. Nah, itu dianggap tidak apa namanya? Dianggap tabu sebagai suatu kajian gini, apa namanya? Untuk penulisan skripsi. Tapi tidak seperti itu ya. Itu tergantung kepada apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita inginkan memang menguji suatu hipotesis biar tahu sebab akibatnya, ya tentunya biar memastikan sebab akibatnya, ya, biar pasti ini menyebabkan A, ini menyebabkan terjadinya C gitu misalnya, ya penelitian eksperimen. Nah, tergantung sekarang kepada hipotesis yang Anda buat. Nah, apakah ini misalnya penyakitnya membahayakan atau tidak, ya tentunya banyak pertimbangan. Tetapi kalau seandainya nanti Anda cuma ingin mengetahui ataukah menduga, oh terjadinya penyakit ini karena apa sih penyebabnya gitu. Biasanya kita lihat sebagai suatu faktor risiko ya. Apa sih yang sebagai penyebabnya ini? Apakah mungkin karena kandang yang ini, yang kotor, ataukah kandang yang tidak miring, ataukah dia tidak dicuci misalnya sapinya, tidak dimandikan. Nah, tentunya parameter-parameter itu bisa kita lihat. Nah, itu bisa kita lihat dengan penelitian observasional. Seperti itu. Silakan adik-adik, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan ya. Ini izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nyoman Anggreni Astiti dengan NIM akhir 23035 dari kelas A. Izin bertanya terkait yang sudah dijelaskan di PPT sebelumnya.
Tadi disebutkan di salah satu desain dalam kajian eksperimental itu berupa pemilihan subjek atau hewan, dan disebutkan juga bahwa pemilihan tersebut harus memenuhi kriteria inklusi, eksklusi. Nah, apa yang dimaksud dari kriteria tersebut sebenarnya? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ya, ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi ya. Apa maksudnya itu ya? Silakan adik-adik. Ini nyoman siapa ini, Dek? Saya lihat susah lihat namanya. Anggariani, Dok. Anggariani ya. Nggih. Ya, Nyoman Anggariani bertanya seperti itu. Silakan, Dek. Baik, mungkin izin menjawab Ya, terkait pemilihan subjek yang harus memenuhi kriteria inklusi inklusi dan eksklusi itu. eksklusi ya. Ya, itu maksudnya itu si peneliti ini itu dalam memilih subjek itu harus memilih peserta atau subjek yang sesuai dengan syarat-syaratnya yang diinginkan. Itu yang dimaksud dengan kriteria inklusinya dan juga menyingkirkan atau tidak melibatkan mereka yang tidak sesuai atau kurang sesuai. Itu yang dimaksud dengan kriteria eksklusinya. Jadi misalnya dalam suatu kajian atau penelitiannya itu ingin meneliti tentang misalnya yang tadi itu adalah tentang vaksin rabies. Jadi subjek yang dipakai itu dalam kriteria yang tertentu, misalnya eh, inklusinya itu termasuk dalam rentang usia tertentu, mungkin jenis kelamin tertentu, atau mungkin kondisi kesehatannya. Kemudian yang eksklusinya itu yaitu misalnya anjing yang dipakai itu eh, harus dalam kesehatan tertentu sehingga anjing yang tidak sehat itu tidak dimasukkan ke dalam subjek. Begitu. Sekian dari penjelasan saya. Apakah dapat diterima? Sudah, Gimana, Dek? Ya, sudah ya, benar terima anu kasih. ya pembahasannya ya. Jawabannya sudah benar. Kriteria inklusi ya, kriteria tentang sampel yang akan kita amati tersebut yang kita inginkan. Misalnya kita ingin melihat biar gampang contohnya respon daripada anak-anak eh, tentang pemahaman rabies pada anak SD. Nah, misalnya pada anak SD ya. Kriteria inklusinya adalah anak-anak SD, berarti adalah anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ketika ada TK gitu misalnya, kemudian ada yang SMP ya, itu termasuk kriteria eksklusi ya. Nah, itu biar gampangnya saya kasih contoh. Inklusi adalah kriteria yang kita inginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Eksklusi adalah kriteria yang di luar daripada yang tidak diinginkan, tetapi kalau kita tidak tetapkan dari awal, itu bisa mengganggu hasil penelitian. Responnya nanti bisa beda ya seperti itu. Kalau seandainya misalnya pengetahuan anak-anak tentang rabies, ya misalnya kalau anak TK ya tentunya pemahamannya sangat minim. Kemudian kalau seandainya anak SMP kebetulan kita tanyakan, kalau kita tidak jelaskan sedari awal itu termasuk kriteria eksklusi, oh pemahamannya sudah bagus ya. Jadinya nanti ujung-ujung terakhirnya dari hasil penelitian kita ya tidak mencerminkan bagaimana respon daripada anak-anak yang levelnya adalah level SD ya. Ya bagus pertanyaannya ya. Silakan yang lainnya ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan Dek. Ini ada yang mengirim apa ya? Ringkasan ya ke Google Drive saya ya. Nah, saya harapkan nanti adik-adik kirim kok gini, Dek ya, ke Oaso ya, biar enggak numpuk nanti ada di Google Drive saya di di
di email, kemudian ada di OASO gitu. Saya harapkan nanti sebelum saya lupa ya. Nah, silakan saya sudah kasih Anda leluasa waktunya ya. Dalam arti sekian hari ya, mulai dari bisa jadi ada saya lupa settingannya ya, karena ada bedanya. Paling enggak ya 2 mingguan lah ya, 2 mingguan. Silakan kumpul hasil ringkasannya ya. Jangan menunda-nunda nanti kelupaan nanti setelah terakhir baru Anda sebelum UTS baru nanti ingat, waduh ini belum saya ini belum kumpul ringkasannya ya. Jangan seperti itu ya. Tolong dicicil gininya ringkasan-ringkasan itu sehingga nantinya lengkap nantinya sampai akhir ya. Seperti itu yang saya gini kan. Silakan adik-adik, ada yang pertanyaan yang lainnya lagi tentang kajian eksperimental ya. Kajian eksperimental yaitu kenapa dia strict dalam arti dianggap sebagai gold standar ya. Karena semua parameter-parameter yang confounding yang merancukan itu sudah kita kendalikan ya. Mulai dari tadi misalnya sampel kita sudah tetapkan mana termasuk kriteria inklusi, mana termasuk kriteria eksklusi. Kemudian di dalam perlakuan lingkungannya juga kita kendalikan ya. Misalnya dalam situasi lingkungan dalam suatu penelitian misalnya lingkungannya itu apakah di house misalnya, ataukah kalau kita ingin tetapkan dia apakah ada pengaruh musim, ditetapkan pengaruhnya pada musim hujan saja ataukah pada musim kemarau saja. Kemudian tempatnya si subjek tersebut misalnya ditentukan ya, misalnya kalau kita gunakan tikus gitu misalnya, apakah tikusnya tersebut diberi pakan apa, kemudian minumnya gimana, apakah ad libitum atau tidak. Nah, jadinya faktor-faktor tersebut semuanya diperhatikan sehingga dia menjadi suatu gold standar. Beda dengan kajian observasional nantinya adik-adik gininya. Semuanya itu hampir tidak terlalu diperhatikan observasi. Kita melihat saja kondisi lingkungannya seperti itu. Kemudian kita lihat apakah terjadi penyakit ataukah tidak. Kemudian ujung-ujungnya seberapa besar pengaruh ini terhadap munculnya kejadian penyakit. Seberapa besar kedekatan daripada faktor tersebut menimbulkan kejadian penyakit. Jadinya kalau ditanya apakah faktor ini sebagai penyebab langsung daripada kejadian penyakit, nah itu kalau ditanya seperti itu tidak bisa. Sebenarnya tidak bisa dijawab kalau berdasarkan atas kajian observasional. Tetapi kalau seandainya penelitian eksperimen, ya pengaruh vitamin A terhadap apa misalnya kejadian gini, peningkatan penurunan kejadian rabun gitu misalnya. Ya, kita buatkan, dikondisikan dalam berbagai dosis, ada juga kontrol yang tidak dikasih perlakuan. Sehingga nantinya ujung-ujung terakhirnya kita bisa menyimpulkan, oh ternyata vitamin A ini mengakibatkan terjadinya penurunan daripada kejadian rabunnya, itu misalnya. Sampai pada dosis sekian dia bermakna atau tidak. Nah, itu penelitian eksperimental. Nah, adik-adik, silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak, apakah sudah cukup? Ya, daripada kita berdiam-diaman, ya. Nanti sehabis ini ya, nanti ingat nanti di absensi deh ya, di gininya, di wasonya, ya. Kuliah ini di absensi ya. Nanti saya perhitungkan absensinya di sana. Tapi kalau besok Anda absensi ya kelihatan nanti ya. Masuknya itu tanggal berapa, jam berapa itu kelihatan. Baiklah adik-adik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya, ada yang diginikan disampaikan, eh, maka acara perkuliahan pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa untuk acara perkuliahan berikutnya. Selamat malam ya adik-adik.